Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Wahyu Saputro. Saya mahasiswa program Permata Sakti di Universitas Bengkulu. Mata kuliah Pemetaan Wilayah Pesisir Terpadu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan wilayah pesisir di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum saya menjelaskan tentang permasalahan pesisir di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kita ketahui terlebih dahulu, apa sih wilayah pesisir itu? Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, dan perembasan air laut atau intrusi, serta disirikan oleh vegetasi yang khas. Sedangkan batas ke arah laut mencakup bagian atau batas terluar daripada daerah paparan benua atau continental shelf, di mana ciri-ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia lainnya. Proses fisik yang terjadi di lautan dan daratan secara terus-menerus akan membentuk jenis atau tipologi pesisir tertentu, tergantung pada proses genetik dan material penyusunnya, sehingga tiap tipologi pesisir tertentu akan memberikan ciri-ciri pada bentang lahan dan berbagai macam sumber daya yang ada di wilayah pesisir tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dan permasalahan yang ada di wilayah pesisir Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi sumber daya pesisir yang begitu besar, dengan karakteristik spasial yang berbeda-beda sesuai dengan bentang lahannya. Kondisi ini merupakan suatu potensi wilayah yang perlu dikembangkan. Pesisir selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membentang dalam 3 wilayah kabupaten, mulai dari Kabupaten Kulon Progo, melewati wilayah Kabupaten Bantul, sampai dengan wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Karakteristik yang dimiliki masing-masing pesisir wilayah kabupaten memiliki ciri khas dan potensi yang berbeda-beda. Di 3 wilayah pesisir tersebut, sebagian besar pesisirnya telah dikembangkan dan diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata. Akan tetapi, untuk pengembangan lainnya masih belum maksimal. Di wilayah Kabupaten Kulon Progo terdapat potensi pasir besi. Potensi pasir besi ini belum dilakukan pengolahan maupun pengelolaan karena adanya hambatan yang berasal dari masyarakat, yaitu penolakan kegiatan pertambangan. Hal ini dipicu adanya ketakutan warga, kehilangan lahan pertanian, dan informasi yang keliru tentang rencana penambangan. Begitu halnya dengan pengelolaan pesisir di wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Tidak optimalnya pengelolaan menyebabkan tidak tergarapnya semua potensi yang ada, sehingga kurang optimal dalam memberikan pemasukan untuk peningkatan pendapatan asli daerah bagi masing-masing kabupaten maupun provinsi. Tidak hanya di Provinsi DIY, pada umumnya, kegiatan pembangunan secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem perairan. Setiap tipologi pesisir mempunyai karakteristik tertentu, khususnya dalam pemanfaatan lahan dan tingkat perkembangan wilayahnya. Tipologi pesisir berpasir dan pesisir bertebing merupakan tipologi pesisir DIY dengan ekosistem yang berkaitan dengan tipologi pesisirnya. Ekosistem gumuk pasir dan ekosistem kars merupakan tipe ekosistem yang ada di wilayah pesisir DIY. Sebagai daya tarik wisata, ekosistem kars dengan pesisir bertebing curam memberikan keindahan yang lain daripada tipologi pesisir berpasir. Pengelolaan wilayah pesisir di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum masih banyak menghadapi kendala, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan, kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan yang berbasis kelestarian, adanya pengelolaan yang masih menguntungkan pihak tertentu,
dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Oleh karena itu, pengembangan kawasan pesisir harus mengikuti pola keberlanjutan dan keterpaduan untuk melindungi ekosistem pesisir beserta segenap sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Selain itu, solusi yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan membuat aturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir agar masyarakat lokal setidaknya dilibatkan dalam kegiatan tersebut, sehingga pesisir selatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya dikuasai oleh investor dari luar daerah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dimensi dalam tercapainya pembangunan pesisir secara berkelanjutan. Dimensi dalam pembangunan pesisir secara berkelanjutan terdapat 3 aspek dimensi, yaitu sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis. Dimensi sektoral adalah keterpaduan pengelolaan secara sektoral, yaitu pengelolaan yang terpusat. Pada hal ini, pengelolaan terpusat pada wilayah pesisir dan lautan secara terpadu dan terkait satu sama lain. Berarti perlu adanya koordinasi tugas dan pengeluaran wewenang serta tanggung jawab antara sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu, mulai dari desa, kecamatan, provinsi, sampai pemerintah pusat dan masyarakat. Dilakukan secara berintegritas satu sama lain, seperti dalam pengambilan keputusan harus saling berkesinambungan antara instansi dan masyarakat. Kemudian dimensi yang kedua yaitu bidang ilmu. Dimensi bidang ilmu merupakan keterpaduan dari sudut pandang keilmuan, bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin. Pendekatan interdisiplin bidang ilmu kepada masyarakat ataupun pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan ilmu lainnya yang relevan. Hal ini diperlukan karena wilayah pesisir dan lautan terdiri dari sistem alam dan sosial yang terjalin secara kompleks dan dinamis. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu keterkaitan ekologis. Keterkaitan ekologis merupakan keterpaduan pengelolaan secara berkaitan dengan lingkungan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa wilayah pesisir dan lautan pada dasarnya terdiri dari berbagai macam ekosistem yang saling terikat satu sama lain. Jika kerusakan dan perubahan pada satu ekosistem saja, maka ekosistem lainnya akan mengalami kerusakan dan perubahan juga. Selain itu, wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah yang terdapat di daratan maupun lautan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.